Baik, di sini saya akan merangkum kurikulum tahun 1947 sampai dengan kurikulum merdeka. Di kurikulum 1947. Kurikulum 1947 di Indonesia pada saat itu masih dipengaruhi oleh sistem pendidikan kolonial Belanda dan Jepang, sehingga hanya meneruskan yang pernah digunakan sebelumnya. Kurikulum 1947 yang berjalan saat itu dikenal dengan sebutan Rencana Pelajaran 1947 dan baru dilaksanakan di sekolah pada tahun 1950. Kelebihan dan kekurangan dari kurikulum 1947. Kelebihan kurikulum 1947 yang pertama, mencerminkan kesadaran sebagai bangsa yang berdaulat dan menduduk pendidikan sebagai faktor penting terhadap memperkokoh berdirinya negara Indonesia melalui persatuan dan kesatuan untuk mengusir penjajahan. Kelebihan yang kedua, memiliki fungsi strategis yang dapat mempersatukan bangsa Indonesia melalui persatuan. Kekurangan dari kurikulum 1947 yang pertama, dalam pembelajaran mengarah pada pola pengajaran penjajahan karena masih dalam masa penjajahan kolonial Belanda dan Jepang. Yang kedua, dalam pembelajaran mengarah pada pola pengajaran penjajahan karena masih dalam masa penjajahan Belanda dan Jepang. Yang perlu dikembangkan dari kurikulum 1947 yaitu membina karakter, kemudian pendidikan, kesadaran bernegara dan bermasyarakat. Masuk dalam kurikulum 1952. Kurikulum 1952 mempunyai undang-undang yang menetapkan tentang lahirnya kurikulum ini. Pedoman atau landasan yuridis kurikulum ini tidak jauh berbeda dengan kurikulum 1947. Kelebihan dan kekurangan dari kurikulum 1952. Yang kelebihan, fokus kurikulum masih pada kebutuhan untuk hidup masyarakat pada masanya, sehingga materi kurikulum belum berorientasi pada masa depan. Artinya belum menentukan visi masa depan. Kekurangan yang harus dikembangkan dari kurikulum ini yaitu harus bisa dikembangkan bagian visi dan misi yang jelas ke depannya. Dalam kurikulum ini juga guru harus dilatihan agar bisa kreatif dan inovatif dalam mengajar siswa. Isi kurikulum 1964. Pancawardhana dibagi menjadi 5. Yang pertama pengembangan moral, kecerdasan, emosional, keterampilan, dan yang kelima jasmani. Kelebihan dan kekurangan dari kurikulum ini. Kelebihan dari kurikulum ini yaitu bahwa pemerintah mempunyai keinginan agar rakyat mendapat pengetahuan akademik untuk pembekalan pada jenjang SD, sehingga pembelajaran dipusatkan pada program Pancawardhana. Kekurangan dari kurikulum ini yaitu masih sentralistik atau sistem masih diatur oleh pusat atau pemerintah. Jadi tiap satuan pendidikan tidak dapat mengatur sistem pendidikannya sendiri. Yang perlu dikembangkan dari kurikulum ini adalah sistem belajar mengajar.
Kurikulum yang berikut yaitu kurikulum 1968. Kurikulum 1968 merupakan pembaharuan dari kurikulum 1964, yaitu dilakukannya perubahan struktur kurikulum pendidikan dari Pancawardhana menjadi pembinaan Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Kurikulum 1968 dari orientasi Undang-Undang Dasar 1945 secara murni. Kelebihan dan kekurangan dari kurikulum ini. Kelebihan, kurikulum pendidikan disusun sebagai pedoman pendidikan secara nasional. Namun dalam penerapannya di daerah, ada kebebasan yang diberikan tetap memperhatikan situasi, kondisi, dan sekolah yang bersangkutan. Kekurangannya, mata pelajaran belum terikat erat dengan keadaan nyata di lingkungan sekitar. Yang perlu dikembangkan dari kurikulum ini yaitu menjalankan praktik keterampilan untuk meningkatkan keterampilan siswa. Pelajaran yang diberikan harus dengan keadaan lingkungan, mengutamakan kebutuhan dasar bagi siswa dan siswi. Yang berikut, kurikulum 1975. Kurikulum 1975 mengarah pada pendidikan yang efektif dan efisien. Metode hingga materi pengajaran dirinci dalam prosedur pengembangan sistem instruktur nasional atau PPSI atau dikenal dengan satuan pelajaran. Kelebihan dari kurikulum ini yaitu berorientasi pada tujuan, mengarah pada pembentukan tingkah laku siswa relevan dengan kebutuhan masyarakat, menggunakan pendekatan psikologi, menekankan efektivitas dan efisiensi, menekankan fleksibilitas, yaitu mempertimbangkan faktor-faktor ekosistem dan kemampuan penyediaan dari fasilitas yang menunjang pelaksanaannya program tersebut, prinsip yang berkesinambungan. Kekurangan dari kurikulum ini menekankan pada pencapaian tujuan pendidikan secara sentralistik sehingga kurang memberi peluang untuk berkembangnya potensi daerah. Kurikulum ini berorientasi pada guru. Hal ini membentuk persepsi bahwa guru yang mendominasi proses pembelajaran. Yang perlu dikembangkan dari kurikulum ini yaitu disetting agar siswa mampu mengembangkan pikiran dan memecahkan problem belajar dan kehidupan, sehingga dipersiapkan agar dapat melanjutkan pendidikan selanjutnya atau merdeka dapat bekerja setelah lulus sekolah. Kurikulum yang berikut yaitu kurikulum 1984. Kurikulum 1984 menggunakan pendekatan proses. Di samping itu juga kurikulum menggunakan orientasi, menggunakan pada tujuan. Kurikulum 1984 mengusung proses skill approach, metode pembelajaran menggunakan konsep CBSA atau dengan kata lain siswa menjadi objek dalam pembelajaran. Kita masuk dalam kelebihan dan kekurangan. Kelebihan kurikulum ini membuat materi dan metode yang disebut secara rinci sehingga guru dan siswa mudah untuk melaksanakannya. Kekurangan dari kurikulum ini yaitu banyak sekolah yang kurang mampu menafsirkan CBSA. Yang terlihat adalah suasana gaduh di ruang kelas lantaran siswa berdiskusi di sana-sini, ada tempat gambar dan yang menyolok.
Yang perlu dikembangkan dari kurikulum ini yaitu pengembangan, yang berarti bahwa pengembangan berkurikulum dilakukan secara bertahap dan terus-menerus. Masuk pada kurikulum 1994. Kurikulum 1994 menggunakan pendekatan isi atau materi sejumlah pembelajaran yang wajib ditransfer pada diri anak didik. Siswa dianggap sukses bila menguasai seluruh mata pelajaran. Hal ini sesuai dengan teori tabula rasanya John Locke. Kelebihan dari kurikulum ini yaitu kurikulum yang dibuat dengan berdasarkan activity learning atau pembelajaran aktif yang menekankan pada pendekatan konsep dan keterampilan proses. Kekurangan dari kurikulum ini yaitu proses pembelajaran yang bersifat klasifikal dengan tujuan menguasai materi pembelajaran. Yang perlu dikembangkan dari kurikulum ini yaitu evaluasi atau sistem penilaian menekankan pada kemampuan kognitif. Keberhasilan siswa diukur dan dilaporkan atas dasar perolehan nilai yang dapat diperbandingkan dengan nilai siswa lain. Kurikulum 1999. Kurikulum 1999 bisa mengatasi kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam kurikulum 1994. Jangankan mengatasi, secara esensial menyentuh ketiga kelemahan yang mendasar pun tidak. Ini berarti dengan tanpa menggunakan kurikulum 1999 di sekolah, maka tiga kelemahan tersebut tetap saja tidak dapat teratasi untuk waktu-waktu yang akan datang. Masuk pada kurikulum 2004. KBK berorientasi bahwa siswa bukan hanya memahami materi pelajaran untuk mengembangkan kemampuan intelektual saja, melainkan bagaimana pengetahuan itu dipahami dan dilakukan dalam kehidupan nyata. Beberapa aspek yang terkandung dalam kurikulum ini yaitu yang pertama, pengetahuan, yaitu pengetahuan untuk melakukan proses berpikir. Yang kedua, pemahaman peserta didik. Yang ketiga, keterampilan, yaitu dalam hal melakukan tugas yang diberikan. Yang keempat, nilai. Yang kelima, sikap. Yang keenam, minat dalam artian bahwa bagaimana siswa cenderung melakukan tindakan atau perbuatan untuk mempelajari mata pelajaran. Kelebihan dari kurikulum ini yaitu mengembangkan kompetensi peserta didik pada setiap aspek mata pelajaran dan bukan pada penekanan penguasaan mata pelajaran itu sendiri. Kekurangan dari kurikulum ini yaitu dalam kurikulum dan hasil belajar sudah disusun, padahal indikator sebaiknya disusun oleh guru. Yang harus dikembangkan dari kurikulum ini terbagi menjadi 5. Yang pertama, perlu dikembangkan dan memperhatikan keberagaman, karakteristik peserta didik dan kondisi daerah. Yang kedua, mengeksplorasi kemampuan peserta didik secara optimal. Yang ketiga, penguatan integritas nasional. Yang keempat, memperhatikan keseimbangan etika, logika, dan kinestetika. Yang kelima atau yang terakhir, kesamaan memperoleh kesempatan. Termasuk dalam kurikulum 2006. SNP pasal 1 ayat 15 bahwa kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP merupakan kurikulum operasional yang disusun dan dilaksanakan oleh masing-masing satuan
pendidikan dengan memperhatikan dan berdasarkan standar kompetensi serta kompetensi dasar. Kelebihan dari kurikulum ini yaitu mendorong terwujudnya otonomi sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan, mendorong para guru, kepala sekolah, dan pihak manajemen sekolah untuk semakin meningkatkan kreativitasnya dalam penyelenggarakan program pendidikan. Kekurangan dari kurikulum ini yaitu kurangnya SDM yang diharapkan mampu menjabarkan KTSP pada kebanyakan satuan pendidikan yang ada kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana pendukung sebagai kelengkapan dari pelaksanaan KTSP. Harus dikembangkan dari kurikulum ini yaitu perlu adanya pelatihan terhadap guru sebelum menerapkan KTSP supaya guru memiliki keterampilan dalam menerapkan kurikulum ini. Masuk kurikulum 2013. Pada tahun ajaran 2013-2014, tepatnya sekitar pertengahan tahun 2013, diimplementasikan secara terbatas pada sekolah perintis, yakni pada kelas 1 dan 5 untuk tingkat sekolah dasar, kelas 7 untuk SMP, dan kelas 10 untuk jenjang SMA atau SMK. Kita masuk ke dalam kelebihan dan kekurangan dari kurikulum ini. Kelebihan, siswa lebih dituntut untuk aktif, kreatif, dan inovatif dalam setiap pemecahan masalah yang mereka hadapi di sekolah. Yang kedua, adanya penilaian dari semua aspek. Penentuan nilai bagi siswa bukan hanya didapat dari nilai ujian saja, tetapi juga didapat dari nilai kesopanan. Kita masuk dalam kekurangan dari kurikulum ini. Yang pertama, kurangnya keterampilan guru merancang LPP. Yang kedua, guru banyak salah kaprah karena beranggapan dengan kurikulum 2013, guru tidak perlu menjelaskan materi kepada siswa. Yang harus dikembangkan dari kurikulum ini yaitu pengembangan kompetensi, bagaimana pengembangan keseimbangan antara sikap, spiritual, dan sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Masuk ke dalam kurikulum darurat. Kurikulum darurat merupakan pilihan yang bisa diambil oleh sebuah satuan pendidikan yang akan melaksanakan pembelajaran jarak jauh pada jenjang PAUD, jenjang SD, jenjang SMP, jenjang SMA, dan jenjang SMK dengan kurikulum yang sudah disederhanakan berdasarkan kompetensi dasar pada kurikulum 2013. Kelebihan dan kekurangan dari kurikulum ini. Kelebihan karena pembelajaran dilakukan dengan sistem pembelajaran jarak jauh atau PJJ, guru dan siswa dituntut untuk beradaptasi mengintegrasi ICT dalam proses pembelajaran. Kekurangan dari kurikulum ini yaitu kondisi ekonomi masyarakat yang sebagian besar merupakan kalangan menengah ke bawah sehingga sulit memenuhi penyediaan perangkat pembelajaran daring. Yang harus dikembangkan dari kurikulum ini yaitu akhlak mulia dan ubudiyah serta kemandirian siswa. Dan yang kurikulum yang terakhir yaitu kurikulum merdeka.
tahun ajaran 2021 dan 2022, kurikulum Merdeka telah diimplementasikan di hampir 2.500 sekolah yang mengikuti program sekolah penggerak atau PSP dan 901 SMK Pusat Keunggulan atau SMK PK sebagai bagian dari pembelajaran dengan paradigma baru. Mulai tahun ajaran 2022-2023, satuan pendidikan dapat memilih untuk mengimplementasikan masing-masing mulai dari TK, kelas 1, kelas 2, kelas 3, dan kelas 10. Satuan lokal. Satuan pendidikan menambahkan muatan lokal yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan karakteristik daerah. Satuan pendidikan dapat menambahkan muatan tambahan sesuai karakteristik satuan pendidikan secara fleksibel. Sekian dari presentasi saya. Shalom, salam olahraga, jaya.